Jadi pas pacaran ya, misalnya ABG zaman sekarang ya, itu pas di rumah, ya, rumahnya sepi nih, rumahnya sepi, terus headnya udah beres ya, dia udah nelpon pacarnya nih datang ke rumah aku, rumah sepi juga. Ah, mana yang sini gua siram nih. Hei, siram nih. Paslon pasal selanjutnya, Phil Gusli di dalam menerangkan mandi. Dalam menerangkan mandi baik mandi sunnah ataupun mandi wajib ya. Furudul Gusli Isnani. Pardu-pardu mandi ada dua. Rukun mandi ada dua. Ai arkanuhu wajiban kanal guslu au manduban, baik mandinya mandi yang wajib seperti ya mandi junub begitu ya, atau mandi sunnah seperti mandi mau sholat Jumat atau mau sholat Id, itu mandi sunnah namanya. Mandi sunnah itu kalau mau sholat Jumat niatin tuh pas lagi guyur, saya niat mandi buat sholat Jumat ya, kalau nggak diniatin nggak dapat pahala. Kalau diniatin nggak dapat pahala. Furudul gusli isnani, fardu mandi ada dua. Yang pertama aniyatu, niat ka'ayanu wiyal junubu rob al janabah. Seperti niatnya mah nawaitu rob al janabah, saya niat ngilangin junub. Bisa itu pas lagi guyuran pertama, pas air masih mengguyur badan, saya niat ngilangin junub ya, saya niat ngilangin junub. Awil haidu wan nupasau rob al haidi awin nipasi, atau kalau dia haid mah niatnya saya niat ngilangin haid gitu. Kalau lagi nipas mah saya niat ngilangin nipas. Au yanwiya kulun ada al gusli, atau dia niatnya saya niat melaksanakan mandi wajib gitu ya, saya niat melaksanakan mandi wajib. Itu baik orang yang junub atau yang haid atau yang nipas bisa itu mah, saya niat mandi wajib, saya niat melaksanakan mandi wajib. Au pardohu atau pardu mandi, au wajibahu atau saya niat wajib mandi begitu ya, saya niat wajib mandi. Awil guslal wajibah, atau saya niat mandi wajib. Ada yang wajib mandi, ada yang mandi wajib, sama aja bisa berarti. Awil gusla li sholati, atau saya niat mandi untuk dibolehkan sholat ya, untuk dibolehkan sholat, bisa sah-sah aja, santai. Aurab al hadasi fakot, atau saya niat ngilangin hadas, bisa saya niat ngilangin hadas. Awit toharota anhu, awit toharota lahu, awit toharota li ajlihi, atau saya niat bersuci dari hadas, atau saya niat bersuci buat hadas, atau saya niat bersuci karena arah-arah hadas ya, bisa. Awit toharotal wajibata, atau saya niat bersuci yang wajib. Awil lisolati, atau saya niat bersuci untuk sholat. Tadi mah mandi untuk sholat, ini mah bersuci untuk sholat ya, keduanya juga bisa. Lalu gusla, gimana kalau niatnya saya niat mandi doang, nggak ada wajib, nggak ada buat sholat, nggak ada, itu mah lal gusla katanya. Enggak sah niat cuma mandi doang. Jadi iya saya niat mandi, enggak ada embel-embel wajib, enggak ada embel-embel buat sholat, enggak sah itu. Wala toharota pakot, dan enggak sah kalau niat cuma bersuci doang, enggak ada buat hadas, enggak ada dari hadas, enggak ada karena arah-arah hadas, cuma saya niat bersuci, enggak ada. Iya itu begitu ya. Oh, izkota kuno adatan, karena kalau mandi doang mandi atau bersuci itu
kadang kebiasaan kita juga bersuci ya, ngebersihin. Jadi mandi kan ada yang mandi biasa, ada yang mandi wajib, mandi sunnah ya. Kalau cuma sekedar saya niat mandi, ya itu mah mandi lu sehari-hari juga mandi biasa ya kan. Ya jadi karena mandi itu ada dua, ada yang mandi termasuk ibadah, ada yang mandi biasa. Makanya kalau cuma niat mandi doang mah enggak sah. Au nawatil haidu awin nufasau hilal wat'i. Atau nih kalau dia head mah pas dia udah sucinya, yang head ini niat mandi, saya niat mandi buat halal dijima, begitu. Saya niat mandi buat halal dijima, sah itu begitu. Atau yang nipas, saya niat mandi buat halal dijima, min haitsu tawaqqufuhu alal gusli. Ya, iya begitu, buat halal dijima. Kan kalau udah pokoknya habis head ya, habis head. Menurut kaum utama kalau dia belum mandi nggak boleh dijima ya, makanya ada bahasa halal dijima itu boleh. Wa in kana haroman, walaupun dijimanya ini haram. Ya walaupun dijimanya haram, kazina seperti jangan mau zina. Jadi pas pacaran ya, misalnya ABG zaman sekarang ya, itu pas di rumah ya, rumahnya sepi nih, rumahnya sepi, terus headnya udah beres ya, dia udah nelpon pacarnya nih datang ke rumahku, rumah sepi juga. Enggak. Misal itu mah. Ceceran deh. Iya misal. Ya misalnya rumah sepi, aku udah beres head dikata. Iya kan begitu pacar kan. Begini kali nih. Iya begitu terus. Nah ini ceweknya ini mandinya begitu, saya niat mandi buat halal dijima. Nah itu sah-sah aja mandinya, biarpun ntar dijimanya mah dosa ya, ntar dijimanya mah dosa ya. Pas dateng udah begitu aja. Iya ya. Tuh li'anna lahu jihatain, karena jima itu ada dua, ada yang haram, ada yang halal ya. Malah di kitab ini mah, di kitab apaan tuh namanya, di kitab Uqudul-Lujen, jadi setiap sentuhan kita kepada perempuan mahram kepada ini, pada istri ya, itu ibadah. Hadis ya, begitunya ibadah, disentuhnya ibadah, bermesraannya ibadah. Tapi yang begitu biasanya malah hilang nafsunya, udah kawin kadang-kadang ya malah hilang nafsunya, keseringan kali ya. Bang. Wa ilam takun muslimatan. Tuh. Walaupun ceweknya bukan orang Islam, walalwati muslimat. Walaupun tuh yang ngawatinya bukan orang Islam, yang menjimanya bukan orang Islam, tetap aja boleh itu niat hilal wati, saya niat mandi buat dibolehin dijima ya, nggak apa-apa. Terus seandainya orang yang junub nih, misalnya dia habis jima kan junub ya. Seandainya orang yang junub mandinya dia niatin buat dibolehin sesuatu yang enggak boleh dilakukan sama orang junub. Seperti saya niat mandi, kata si orang junub ini, saya niat mandi buat dibolehin sholat, atau saya niat mandi buat dibolehin tawaf, atau saya niat mandi buat dibolehin baca Quran. Kan baca Quran hukumnya haram ya buat orang yang junub ya, haram hukumnya. Saya niat mandi buat dibolehin baca Quran, nah itu sah-sah aja. Cuma kebanyakan kita mah biasa aja, saya niat mandi menghilangkan hadas besar ya. Baca doang apa menyentuh? Hah? Baca doang menyentuh? Apanya? Itu Ya sambil kita baca
Baca Quran doang apa nyentuh? Baca juga, Baca juga, apalagi nyentuh. Baca juga, baca Quran nggak boleh. Ya, kalau kecuali zikir biasa kayak baca kulhu, itu mah nggak apa-apa, diniatin zikir aja ya. Jangan di sini Darel. Dari sini salah, bisik. Ah, mana yang sini gua siram nih. Hei. Siram nih. Mashul mushaf ada, ntar di depan ada dijelasin. Terus wa inna ma yustahabu lahu kagusl Jumat. Bagaimana seandainya dia niatnya buat mandi Jumat? Seperti ini orang junub tapi niatnya saya niat mandi buat mandi Jumat. Itu mah kagak cukup ya, nggak cukup karena mandi Jumat mah hukumnya sunnah. Wala buda antakuna niyatu muktaronan bi awali maksulin. Terus niatnya ini harus dibarengi dengan basuhan pertama badan. Jadi kita pas ngebasuh badan, mau badan yang belah mana juga nih bisa. Cuma yang sunahnya mah belah atas nih, pala dulu, pala ya. Saya niat mandi pas lagi guyur ini dalam hati bilang saya niat mandi wajib gitu. Harus. Bagaimana kalau yang dari sebelah bawah dulu saya niat mandi wajib, ya udah jadi aja. Cuma yang atas tinggal di guyur doang, nggak usah diniatin lagi ya. Guyur doang, nggak usah diniatin lagi. Wasani nomor keduanya, tamilmul badan, yaitu harus meratakan air ke seluruh badan. Wa minhul anfu, diantaranya adalah hidung, wal unmulatu, terus jari-jari al mutahizani, yang mana jari-jari dan hidung ini misalnya diganti minahwi zahabin, dari emas. Jadi misalnya orang kecelakaan apa ngapa, hidungnya diganti sama emas, jari-jarinya diganti sama emas. Nah, itu wajib dibasuh ya, wajib dibasuh. Fayajibu gusluhu badalan amata, tahu karena sebagai pengganti dari bagian yang ada di bawah. Ya kan emas, dipasang emas ya otomatis di bawahnya nggak kebasuh ya. Nah, ini wajib dibasuh sebagai pengganti anggota badan yang tertutupi ini, itu maksudnya. Li'annahu bil qati sorok minaz zahir. Wazupru, terus kukunya tuh harus itu dibasuh. Wazupru yusama basyaratan huna. Kuku ini dinamai kulit pada pasal mandi ya, pada pasal mandi. Jadi artinya kuku ini disebut kulit di dalam pasal mandi. Artinya kuku ini wajib dibasuh ya. Bihilafihi fi babin nakidi, bedalah halnya kuku di dalam bab pembatalan wudhu. Itu mah kuku nggak termasuk kulit. Artinya apabila kita udah punya wudhu, terus kuku kita menyentuh kulit perempuan, kuku kita nih menyentuh kulit perempuan, itu mah nggak membatalkan wudhu ya, nggak membatalkan wudhu. Terus walajibu goslu syarin nabiti fil aini, enggak wajib membasuh bulu yang tumbuh di dalam mata. Afil anfi, atau di dalam hidung, enggak wajib ya. Wa inna ma wajaba gosluhu minan najasati li golaziha. Tapi apabila maksudnya ini mata kita misal tumbuh bulu atau di dalam hidung ini ada najis, wajib dibasuh. Tapi kalau ada najis mah, karena ligolaziha, karena ulama ini mendahsyatkan bab najis. Jadi najis mah sesuatu yang harus dihilangkan gitu.
Wajibu isolul ma'i ila ma tahtal gorlati. Wajib juga menyampaikan air, membasuh sampai ke bagian yang ada di bawah kulit hitan. Apa nama tuh? Kuncup ya? Kulup. Tahu kulup enggak? Jadi orang yang belum sunat tuh kan ada tuh. Ya. Apaan? Apaan? Kulitnya. Iya, apaan? Ujung. Kucup, bener. Iya. Apaan? Kucup. Kulup ya. Iya. Kulup. Ya. Wajib menyampaikan air sampai ke kulup, sampai ke kulit yang ada di bawah kulup ya. Jadi iya kulit. Wajib itu, wajib. Makanya orang harus disunat itu, wajib disunat laki mah. Laki mah. Li'annahu zahirun, karena kulit kulup itu merupakan anggota zahir ya. Hukman, secara hukum. Li'annaha mustahiqatul izalah, karena kulup ini, kulit kulup ini harus dihilangkan. Amin, sama oleh sebab kulup itu harus dihilangkan. Lau azalaha syahsun fala domana alaihi. Seandainya misalnya ada orang berantem, terus lawannya ini kulupnya ini buntung, kulupnya doang, kulitnya buntung. Nah itu yang bikin buntungnya enggak disuruh tanggung jawab, enggak mendapat tanggung jawab apapun, begitu. Terus walau lam yakun ghuslu tahtaha illa bi izalatiha. Seandainya susah ini. Lam yakun lam yumkin. Yumkin ya, walau lam yumkin. Walau lam yumkin ghuslu tahtaha illa bi izalatiha. Seandainya susah, seandainya enggak mungkin ngebasuh bagian bawah kulup ini, enggak mungkin, susah gitu, susah membasuh bagian bawah yang ada di kulup ya, yang masih ada kulupnya ini yang belum disunat. Wajabat, maka wajib diilangin itu kulupnya, wajib diilangin. Iya, harus disunat dulu yang udah gede tuh. Diengkuk ke karpet. Ya susah, terbatal ya lebih gini. Ya, iya, kan susah juga sih. Kayaknya kalau Islam enggak sih. Hah? Islam mau Pasti disunat ya. Disunat. Apalagi yang nyunatnya sekarang cewek ya, kebanyakan Ustaz. Kalau sunatnya udah gede. Gini dulu nih. Kalau yang sunatnya udah gede jangan sekarang busut. Yang sunat cakep-cakep banget. Yang tukang sunatnya. Mantul aja. Ah, Udah balik ini mah udah keluar. Parah. Mencilak palanya. Mencilak. Mana tuh? Haza fil mayit ya. Fa in ta'azzarat sholat ka faqidi tahurain. Seandainya susah itu diilangin, disunatnya susah. Dia misal kalau disunat dia bakal mati ini orang. Kalau disunat dia bakal mati atau bakal sakit parah. Sholat ka faqidi tahurain, maka sholatnya sebagaimana orang yang sholat dalam keadaan tak bisa tayamum dan tak bisa berwudu. Dalam keadaan darurat, berarti dia sholatnya karena lihurmatil waktu doang ya. Sholatnya lihurmatil waktu. Wahaza fil hayy, yang telah disebut ini pada hak orang yang hidup ya. Bagaimana pada hak orang yang mati? Wa amal mayitu, adapun kulub itu yang ada pada hak orang yang meninggal ya. Fai sulam yumkin ghuslu ma tahtaha la tuzalu. Seandainya ada mayat belum dihitan, seandainya ada mayat belum disunat ya. Hah? Bentar ya dijelasin. Seandainya ada mayat belum dihitan, maka pas udah meninggalnya
jangan disunat. Latu zalu tuh katanya jangan disunatin. Li anazalika yu'adu isdiroin bihi. Karena istilahnya kalau pas sudah meninggal disunat mah menghilangkan kehormatan mayit ya. Intinya begitu. Wa yudpanu bila sholatin alal mu'tamad. Udah kuburin aja, jangan disolatin menurut kaul mu'tamad. Karena menurut kaul mu'tamad mah kalau syarat mayat ini boleh disolatin, dia harus udah dimandiin ya. Sedangkan mandinya enggak sah kalau masih ada kulubnya itu si mayit, maka enggak sah disolatinya. Maka menurut kaul mu'tamad, apabila mayit meninggal terus masih ada ininya, masih ada kulubnya belum disunatin, iya langsung bendem aja udah. Orang ya kayak bangke. Iya, kayak bangke. Itu menurut kaul mu'tamad. Ingdal Romli, menurut Muhammad Romli. Wa qala Ibnu Hajar, tapi menurut Imam Ibnu Hajar mah ya tayammamu amma tahtaha. Itu wa yusalli alaihi lidarurat. Ya itu kalau menurut Imam Ibnu Hajar mah mandiin aja. Terus abis dimandiin ditayamumin sebagai pengganti bagian yang enggak kena air tuh di bawah kulupnya kan enggak kena air, itu digantinya ditayamumin aja, mandiin dulu terus ditayamumin ya. Wah yusol terus disolatin, tapi sholatnya lidarurat karena darurat. Itu enggak apa-apa ya. Terus wayupaan mahali tobuin. Bagaimana kalau orang banyak ketombenya? Tombe kan ada yang sampai parah ya. Wayupaan mahali tobuin asuro zawaluhu. Di hampura, di maaf tempat yang ada ketombenya, yang mana ketombenya susah diilangin ya. Kagak apa-apa berarti. Terus tatimatun, itu kan tadi rukun-rukun mandi ya. Gimana sunah-sunahnya? Wa sunanuhu sab'ata asyara. Sunah-sunah mandi ada 17. Yang pertama atasmiyatu, baca bismillah. Wa ghuslul aza, terus ngilangin perkara-perkara kotor, ngilangin yang blok-blok dulu nih, hilangin dulu baru jam mandi. Sawan kana tohiron, baik yang kotor-kotor itu berupa suci, kamaniin seperti air mani, wa mahotin ingus, au najasan, atau perkara kotor ini berupa najis, kawadi seperti air wadi, wa maji itu dielangin dulu. Kan biasanya yang namanya orang jima ada aja air wadi majinya, itu dielangin dulu, cebok dulu lah dia ya. Sebelum mandi wajib cebok dulu, intinya mah dikucek-kucek dulu. Tapi jangan keenakan cebok-cebok, dikucek-kucek keenakan. Udah mah ngeri. Ngeri ya. Ngeri. Iya. Lo terusin. Parah. Iya. Jangan sampai geli dah, jangan sampai geli. Kalau anu dicebok dah kentang. Oh, giraun kalau banjirnya nih. Tuh. Najis itu sunnah harus dihilangkan terlebih dahulu. Itu kalau najis mukhaffafa dan najis mutawasito. Wazalika iza kana najasat, iza kanatin najasatu ghaira mughalazo. Bagaimana kalau najis mughalazo, misalnya habis dijilat anjing misalnya. Nah, itu mah wajib dihilangkan dulu najisnya. Hilangin dulu pakai air 6 basuhan, salah satunya yang ketujuhnya mah airnya dicampur tanah ya, campur tanah. Nah, itu mah dihilangin dulu berarti.
Wa amal ainiyah. Tuh, wa amal ainiyah. Adapun najisnya, kalau najisnya berupa zohir, timbul zohirnya. Jadi yang tadi dibilang sunnah ngilangin najis mah, najisnya ini najis hukmiyah, najisnya kagak kelihatan, seperti bekas air kencing nggak kelihatan, air mazi, air wadi kan nggak kelihatan. Ya, adapun kalau najisnya kelihatan, amal ainiyah, adapun kalau najisnya kelihatan atau baunya kerasa begitu ya, bau kencing. Allati la tuzalu ila bizalika. Maka harus dihilangin terlebih dahulu itu mah ya. Fa izalatuha qoblal gusli syartun tuh. Maka menghilangkan najis ainiyah sebelum mandi syartun, menjadi syarat sahnya mandi itu. Fala tasihu, maka mandi wajib tidak akan sah ma'a baqaiha kalau najis yang kelihatannya masih ada. Jadi misalnya di sini nih ada darah, bekas darah. Mau mandi di sini ada bekas darah misalnya di sini. Mandi ya. Pas abis mandi masih ada bekas darahnya. Nah, itu enggak sah mandinya ya. Enggak sah mandinya kalau begitu.